Kata globalisasi diambil dari kata global. Kata ini melibatkan kesadaran baru bahwa dunia adalah sebuah komunitas lingkungan yang terkonstruksi sebagai kesatuan utuh. Batas-batas geografi suatu negara menjadi kabur. Globalisasi membuat dunia menjadi sangat transparan akibat perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya sistem informasi satelit. Istilah globalisasi yang dipopulerkan oleh Theodore Lafitte pada tahun 1985 ini telah menjadi slogan magis di dalam setiap topik pembahasan. Substansi globalisasi adalah ideologi yang menggambarkan proses interaksi yang sangat luas dalam berbagai bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan budaya. Globalisasi juga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses multilapis dan multidimensi dalam realitas kehidupan yang sebagian besar dikonstruksi barat, khususnya oleh kapitalisme dengan nilai-nilai dan pelaksanaannya. Di dalam dunia global, bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan budaya terjalin secara luas, erat, dan dengan proses yang cepat. Hubungan ini ditandai dengan karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Keadaan demikian ini menunjukkan bahwa relasi antara kekuatan bangsa-bangsa di dunia akan mewarnai berbagai hal, yaitu sosial, hukum, ekonomi, dan agama. Friedman mengartikulasikan globalisasi sebagai sebuah interrelasi yang sedemikian eratnya antara negara, pasar, dan teknologi. Kondisi ini memungkinkan baik perorangan, perusahaan, maupun negara untuk lebih mudah menjangkau ke seluruh penjuru dunia, lebih cepat, lebih dalam, lebih luas, dan tentu saja lebih murah daripada sebelumnya. Globalisasi ditandai dengan disatukannya dunia dengan teknologi internet, meningkatnya fluktuasi perdagangan internasional sampai ke derajat yang luar biasa. Digantinya sistem, mekanisme, hingga budaya yang lama yang tidak efisien dengan yang baru, yang lebih produktif, lebih efisien, dan seluruh teman maupun lawan dikonversi menjadi kompetitor. Globalisasi yang mengemuka dewasa ini merupakan hasil dari sistem dan proses pembangunan dunia internasional yang bertumpu kepada strategi satu, memantapkan semua yang dijalankan kaum kapitalis dalam masyarakat internasional yang demikian heterogen. Strategi itu sendiri merupakan respon terhadap tantangan kultural dan intelektual masyarakat internasional dewasa ini. Konsep yang mulanya dirumuskan sebagai konsensus Washington akhirnya dipopulerkan dengan terminologi globalisasi. Ia tampil sebagai sebuah terminologi baru yang dalam bahasa mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat James Baker disebut sebuah tatanan ekonomi liberal global, sebuah tatanan dunia kapitalis. Globalisasi bukan hanya atau bahkan terutama tentang saling ketergantungan ekonomi, tapi tentang transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan kita. Peristiwa di tempat yang jauh, entah yang berkaitan dengan ekonomi atau tidak, mempengaruhi kita secara lebih langsung dan segera daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, keputusan yang kita ambil sebagai individu-individu seringkali memiliki implikasi global. Kebiasaan makan masing-masing individu, misalnya, mempengaruhi para produsen makanan yang mungkin hidup di sisi lain dunia ini. Revolusi komunikasi dan penyebaran teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan proses-proses globalisasi. Ini bahkan juga berlaku dalam area ekonomi. Pasar uang yang bergerak 24 jam bergantung pada gabungan teknologi satelit dan komputer yang juga mempengaruhi banyak aspek kemasyarakatan lainnya. Sebagian besar komentator setuju, misalnya bahwa peristiwa-peristiwa tahun 1989 di Eropa Timur tak akan terungkap sedemikian rupa jika tak ada televisi. Begitulah globalisasi menjadi kekuatan yang terus meningkat dan dapat menimbulkan aksi dan reaksi dalam kehidupan. Globalisasi melahirkan dunia yang terbuka untuk saling berhubungan, terutama dengan ditopang teknologi informasi yang sedemikian canggih. Topangan teknologi informasi ini pada gilirannya dapat mengubah segi-segi kehidupan, baik kehidupan material maupun kehidupan spiritual. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini di satu sisi memberikan kemudahan hidup bagi umat manusia, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan berbagai perubahan, di antaranya pergeseran nilai. Lantas, bagaimana dengan sisi lain globalisasi itu? Seperti yang telah kita ketahui, bahwa globalisasi adalah istilah yang akhir-akhir ini sangat sering dikemukakan oleh para politisi dan kaum cendekiawan.
Hampir semua ilmuwan masalah sosial sepakat bahwa menyatunya bangsa-bangsa dunia menuju sebuah homogenitas adalah sebuah proses yang tidak bisa dielakkan. Hanya saja, mayoritas ilmuwan juga menyayangkan proses globalisasi yang lebih bersifat unilateral yang saat ini menjadi tren di berbagai dunia. Menurut mereka, proses globalisasi sekarang ini cenderung merupakan rekayasa kekuatan-kekuatan tertentu dunia yang ingin menancapkan hegemoninya di atas dunia. Fenomena yang sekarang ini tengah berlangsung memang sangat terlihat tidak adil. Dunia barat saat ini tengah melakukan intervensi budaya terhadap kawasan-kawasan lainnya di dunia dengan tujuan agar bangsa-bangsa di seluruh dunia meniru kebudayaan barat. Sayangnya, budaya yang mereka paksakan itu sama sekali tidak memiliki nilai universal. Budaya barat sangat khas barat dan sangat sulit membayangkan akan bisa diterima secara sukarela oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia. Apalagi saat ini, barat menunjukkan keunggulannya di atas kawasan lainnya di dunia hanya dari sisi teknologi. Sedangkan dari sudut sosial yang menjadi simbol utama kebudayaan, barat saat ini justru sedang mengalami keruntuhan secara signifikan. Faham liberal dan sekular yang dianut oleh barat justru malah membuat ikatan sosial, khususnya ikatan keluarga, mengalami penghancuran internal secara sistematis. Dari sisi ekonomi, liberalisme yang dianut oleh barat malah membuat kesenjangan ekonomi di antara kelompok-kelompok sosial dunia semakin menganga. Demikian juga dengan sekulerisme yang telah merenggut spiritualitas dari kehidupan orang-orang barat. Akan tetapi, dengan segala kekurangan dan keburukan yang dimilikinya, barat tetap memaksakan proses globalisasi agar berlangsung di dunia dengan budaya barat sebagai porosnya. Akhirnya, globalisasi malah menjadi proses distribusi model-model kesenjangan ekonomi di antara bangsa-bangsa di dunia. Terkait hal ini, sejumlah ilmuwan dan tokoh politik dunia, seperti Presiden Brasil ke-39, Luiz Inácio Lula da Silva, saat memberikan pidato di depan Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi PBB, globalisasi telah menyebabkan gap di antara kelompok yang kaya dan yang kelompok miskin di dunia semakin menganga. Di bagian lain pidatonya, Da Silva mengatakan, untuk kesekian kalinya harus kami ingatkan bahwa senjata destruksi massal yang paling merusak bumi saat ini adalah kemiskinan. Globalisasi yang saat ini tengah berlangsung di dunia dan menjadi penyebab semakin banyaknya orang-orang miskin di dunia seharusnya kita kontrol dan kita ubah paradigmanya hingga bisa memberikan nilai positif kepada seluruh penduduk bumi. Kita harus memulai sebuah proses globalisasi baru dengan paradigmanya yang baru. Globalisasi yang membangun pilar-pilar politik dan sosial yang adil, disertai dengan pemerataan kehidupan ekonomi umat manusia di seluruh dunia sehingga mereka bisa hidup secara terhormat. Apa yang diungkapkan oleh Presiden Da Silva itu menunjukkan kepada kita dua hal. Pertama, globalisasi adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dielakkan oleh umat manusia. Hal ini memang telah ditegaskan oleh para ilmuwan sejak beberapa abad lalu. Secara fitrahnya, manusia memang memiliki kecenderungan untuk hidup dengan cara dan budaya yang mirip satu sama lain. Sepanjang sejarah, selalu saja ada upaya yang dilakukan oleh umat manusia untuk terus melakukan pendekatan budaya dengan sesamanya. Dan kini, di era informasi ini, proses pendekatan tersebut semakin terlihat jelas karena hubungan antar budaya semakin dimudahkan oleh kemajuan teknologi yang dicapai oleh umat manusia. Akan tetapi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Da Silva dalam pidatonya itu, ada paradigma dan arah yang salah dari proses globalisasi. Globalisasi sekarang ini tengah dipaksakan oleh Barat. Menurut Da Silva, malah memperlebar kesenjangan di antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dunia. Da Silva memang tidak menunjukkan solusinya, akan tetapi ia menegaskan bahwa proses globalisasi ini harus dihentikan dan diganti dengan proses lainnya yang lebih adil sekaligus lebih terhormat. Terima kasih.